Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang ujian nasional paket B-nya ya. Tapi 1-10 dibikin sedikit-sedikit aja. Biar pembahasannya detail. Kalau IPA nanti pas biologi bisa dibikin langsung 20. Oke, kita masuk soal nomor 1. Ini yang ditanya perbandingan volume kubus A dan kubus B. Volume kubus itu kan rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Jadi kita harus tahu dulu nih panjang sisi masing-masingnya berapa. Karena kubus berarti semuanya sama ya. Ini kan awalnya di 2,5 nih. Berakhir di 6,5. Berarti panjangnya adalah yang A nih. 6,5 dikurang 2,5. Jadi 4 cm. Kalau yang B itu mulainya di 9,5 dan ujungnya di 11,5. Ini yang B. 11,5 dikurang 9,5 jadi 2. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan volume kubus A dan kubus B. Berarti volume kubus A berbanding volume kubus B. Volume kubus itu rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi, sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, sebetulnya bisa kita kalikan jadi 64, yang ini jadi 8. Tapi selama masih bisa diperkecil, lebih baik perkecil nih. Ke sini 2. Ini 1, ini 2, 1, 2, ini 1. Jadi jawabannya oke, jadi ini 4 betul ya. Oke, 8 banding 1, jawabannya itu 9,5 11,5. Ini betul, jawabannya 8 banding 1. Oke, nggak ada ya nomor 1. Sekarang masuk nomor 2 deh. Nah, perhatikan gambar wadah yang isi air sampai penuh berukut nih. Wadah yang pertama ini, wadah yang kedua ini, wadah yang ketiga ini, wadah yang keempat ini, dengan suhu awal masing-masingnya. Bejana yang satu suhu awalnya 20, akhirnya 23, yang kedua 15, akhirnya 19, min 10, ini 4, 0, ini 3. Semuanya wujudnya sama-sama cair. Pertanyaannya, bejana mana yang kalau ketika dipanaskan tidak tumpah? Nah, yang harus diingat itu kita ada namanya anomali air nih. Anomali air. Maksudnya apa anomali air itu? Jadi suhunya itu di posisi 4 derajat Celcius nih. Sebelum 4 derajat Celcius, air itu bakal menyusut. Nah, kalau di atas 4 derajat Celcius air bakal memuai. Menyusut itu berarti jadi kecil, kalau memuai jadi membesar. Nah, bagaimana caranya biar tidak tumpah? Berarti dipanaskannya harus tidak lebih dari 4. Karena kalau lebih dari 4 derajat Celcius maka nanti airnya akan memuai jadi membesar. Makanya nanti airnya bakal tumpah. Pertanyaannya, mana sih yang dipanaskannya tidak lebih dari 4? Berarti yang ini. Nah, nomor 3 dan nomor 4 ini. Ini kan dari min 10 sampai 4, berarti lagi menyusut tuh. Dari 0 sampai 3 juga lagi menyusut. Kalau di atas yang ini, di atas 4 derajat, keadaan air tuh memuai, membesar. Jadi nanti airnya tumpah. Begitu jawabannya 3 dan 4 yang D. Lanjut nomor 3, benda yang terus-menerus melakukan gerak lurus berubah beraturan. Ada yang disebut GLB, gerak lurus beraturan, ada yang disebut GLBB. Gerak lurus beraturan itu, ini A itu percepatan ya. Ini A itu percepatan. Gerak lurus beraturan itu A-nya 0. Kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan, A-nya tetap. A itu percepatan. Mana yang A-nya tetap? Yang ini. Nah, berarti GLBB-nya ada di itu. Itu A-nya, bukan kecepatannya tapi percepatan. Lanjut lagi soal nomor 4. Nih, ada 2 wadah. Wadah pertama ini 200 ml, ininya nanti bakal dibuka. Ini 300 ml, ini 200 ml, yang ini 300 ml. Nanti tutup V. Kalau jika tutup V dibuka, maka yang terjadi kalau tutup V yang ini nih, nah tutup V yang ini kita buka, apa yang terjadi? Yang harus diingat adalah air dan gas. Air itu
Kalau dia pindah ruangan, volumenya bakal tetap, tapi bentuknya akan mengikuti ruangan yang selanjutnya. Jadi kalau air di sini 200 ml, begitu dibuka tutup V-nya pindah ke wadah yang ini, volumenya bakal tetap 200 ml, tapi bentuknya mengikuti bentuk yang ini. Kita cek satu-satu ya, ini air nih. Volume air menjadi 200 ml, bentuknya seperti wadah 2. Oke, kita bicara tentang wadah 2 berarti yang ini. Kalau kita buka tutup ini, air yang asalnya di sini akan pindah ke sini. Volumenya berapa? 200 ml. Betul. Tapi bentuknya tidak ikut ini. Harusnya bentuknya mengikuti wadah yang keempat, bukan ikut wadah yang kedua. Jadi ini salah. Sekarang yang B. Volume air menjadi 300 ml, bentuknya seperti wadah 1 dan 2. Ini nggak mungkin. Kalau misalnya bentuk di sini 200, ya di sini tetap 200, di sini 200, di sini 200, nggak jadi 300. Ini salah nih. Yang gas, volume gas menjadi 300. Nah, beda dengan gas. Kalau gas itu bentuknya mengikuti dan volumenya juga mengikuti. Jadi kalau yang C ini coba lihat, volume gas menjadi 300 ml, bentuknya seperti wadah 4, berarti di sini ya. Gas yang asalnya 200 ml, ini ceritanya kita sudah gas di sini. Gas yang asalnya 200 ml, begitu tutup V-nya dibuka, pindah ke sini, volumenya berubah jadi 300 karena gas itu volumenya mengikuti ruangannya. Volumenya berubah dan bentuknya pun mengikuti wadah yang ini. Jadi jawabannya ini. Tuh, berubah jadi 300, bentuknya mengikuti wadah yang keempat. Oke, lanjut nomor 5. Percepatan yang diterima benda sesuai dengan data ini. Percepatan. Rumus awalnya itu ini. M dikali A. Yang ditanyanya A. A itu berarti F bagi M. Apa itu F? F itu gaya yang terjadi di sini. Ini gaya ke kanannya 150, ke kirinya 200, ini juga ke kiri 100. Jadi kita harus cari dulu resultannya. F-nya sama dengan, yang sama dulu kita tambahin. Nih, 300 dikurang yang ini 150. Jadi resultan gayanya adalah 150. Kita masukin ke sini. Masanya ini 25. Jadi jawabannya 6 meter per sekon kuadrat. Oke, itu nomor 5. Sekarang masuk soal nomor 6. Berikut ini bukan merupakan ciri gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, yang pertama A. GLB, kecepatannya tetap, kecepatannya berubah. Ini betul. Yang bukan ya, saya nyari yang salah nih. Kecepatannya tetap, yang ini kecepatannya berubah. Kalau tadi di nomor berapa ya? Di nomor berapa tadi ya, lupa. Di nomor 3 itu percepatan, kalau ini kecepatan. Nah, ini yang B ada nih. GLB itu percepatannya 0, ini percepatannya tetap. Ini betul. Yang C, kecepatannya selalu berkurang. Yang ini kecepatannya selalu bertambah. Enggak, ini kan kata si A tadi kecepatannya tetap. Jadi yang ini yang salah. Yang D, lintasannya lurus. Betul, karena ini kan judulnya GLB, lurus gitu. Jadi pasti lintasannya lurus. Nomor 6 jawabannya C. Nomor 7, sebuah peluru ditembakkan vertikal tuh lurus berarti ke atas nih. Nih, vertikal. Sehingga mencapai ketinggian 50 meter. Oke. Jika diketahui massa peluru, berarti masanya adalah 1500 gram. Oke, atau berapa nih? 1500 1,5 kilo ya. Oke. Terus gravitasinya adalah 10. Ditanyakan berapakah energi kinetik pada saat ketinggiannya 40 meter. Nih, ketinggiannya 40 meter. Rumus energi kinetik itu rumusnya ini. EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Masanya sudah ada 1,5, tapi V-nya belum ada. Rumus V itu ini ada nih rumusnya nih. Kalau diketahui dua ketinggian begini, rumus V itu ini. Ya, nomor 7 pindah sini ya, nyari V-nya. 2 kali G H1 kurang H2. Nggak kelihatan. Nih rumus V-nya. Nih, 2 kali G H1 kurang H2. Gravitasinya tadi sudah ada 10, H1 nya tadi yang 50, H2 nya yang 40, berarti V nya
20 dikali 10. Jadi V-nya adalah 200. Ini V-nya. Nah, masuk ke sini, V-nya dikuadratkan kan? Berarti jadi asalnya 200, maka V kuadratnya, asalnya akar 200, berarti V kuadratnya akarnya hilangkan 200. Oke. Ini bisa dicoret ke sini, dibagi 1. Ini jawabannya 150 joule. Sekarang lanjut soal nomor 8. Jika gaya A 30 Newton, gaya B 15, gaya C 20. Oke. Gaya A 30, gaya A 30, gaya B 15, terus gaya C 20. Lihat arahnya ya, ini 30 dan 15 arahnya sama, kalau 20 arahnya beda. Terus ini 75 itu perpindahannya. Yang ditanyakan adalah usaha W. W sama dengan F dikali S. Ini rumusnya. F itu gayanya, mana gayanya ini? Ini arahnya yang sama dulu, kita tambahkan 30 tambah 15, 45, dikurang ini. Berarti 45 dikurang 20. Jadi F-nya adalah 25. Masuk ke sini F-nya 25. Perpindahannya 75. Kita tinggal kalikan 25 dikali 75. Sekali ya. 5, 2, 15, 5, 3, 17, 5, 7, 8, 1. Oke, jawabannya yang ini. Nah, itu. Lanjut nomor 9. Seorang siswa memindahkan batu dengan alat seperti gambar di atas ini tuas. Agar usaha yang dilakukan lebih mudah, maka titik tumpu harus diletakkan pada jarak berapa? Ini usaha nih. Semakin panjang lengan kuasa, maka usaha yang akan diberikan itu makin ringan. Jadi kalau kita mau ngangkat suatu benda dengan pakai metode pengungkit ini, dengan pesawat sederhana jenis pengungkit, panjangin ininya nih, lengan kuasanya. Jadi nanti kuasa yang kita berikan semakin ringan. Yang A nih, ini totalnya kan tadi 1,5 itu artinya 150 cm ya, karena ininya juga dalam senti biar gampang. Ini yang A, titik tumpunya 30 cm dari A, dari sini nih. Berarti kalau titik tumpunya di sini 30 cm, maka lengan bebannya 30 dan lengan kuasanya adalah 120. 150 dikurang 30. Jadi ini lengan kuasanya 120. Sekarang yang B. Jika titik tumpunya 100 cm dari titik B nih. Berarti titik tumpunya di sini 100 cm, ini 100. Kalau yang ini 100, maka yang sebelah sini pasti 50 karena kan totalnya 150. Masih lebih oke yang ini. Lanjut yang ini, 40 cm dari titik A, berarti di sini 40 cm. Kalau ini 40 cm, maka yang sebelah sini adalah 110. 125 cm dari titik B, 125 cm dari titik B. Kalau ini 125, oh ini nggak usah, ini tadi 100. Salah ya tadi ya, ini kan langsung 100 ya. Tadi kan 100 cm dari titik B katanya. Ini sudah, ini 125 dari titik B. Mana lengan kuasanya? Ini kan sini lengan kuasa. Jadi untuk mencari kuasa yang paling ringan berarti cari yang lengan kuasanya paling panjang. Jadi jawabannya yang D. Itu. Ini lengan beban nih. Ini lengan beban, yang ini lengan kuasa. Yang ini beban, yang ini kuasanya. Oke, satu lagi nomor 10. Urutan massa jenis benda yang terbesar hingga terkecil nih. Posisinya begini. Semakin tenggelam berarti dia makin besar. Makin ke dalam tuh dia makin besar. Berarti ini paling besar nih. 4. Habis 4 yang nomor 2. Habis nomor 2 yang nomor 3. Baru terakhir di nomor 1. Ini tenggelam. Ini melayang. Yang ini apa ya? Ini melayang juga disebutnya. Kalau yang ini terapung. Oke, jadi jawabannya 4, 2, 3, 1. Oke, sip. Hari ini selesai sampai 10, sengaja dibahas detail. Besok 11 sampai 20 tetap di fisika. Nanti selanjutnya baru biologi bisa bahas 20 soal. Oke, terima kasih adik-adik, mudah-mudahan dimengerti. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.